Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kelompok saya akan mempresentasikan perkembangan seni musik barat. Dan berikut nama kelompoknya. Zaman prasejarah. Pengertian, musik ini ada sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu siapa orang pertama yang mengetahui seni musik. Alat musik tertua adalah seruling. Alat musik seruling biasanya terdiri dari tulang paha yang sudah berlubang. Seruling berkata telah dibuat 40.000 di tahun lampau. Selain itu, sebuah prasasti ditemukan yang menyebutkan lagu hurian dari 1400 sebelum Masehi. Ini adalah notasi musik tertua yang pernah berlalu. Dan ciri-cirinya adalah: 1. Bersumber dari benda-benda yang ada di sekelilingnya seperti batu dan kayu yang dipukul-pukul membentuk ritme. Yang kedua, kulit binatang yang digunakan sebagai pakaian diletakkan pada rongga kayu yang membentuk gendang. Yang ketiga, tulang kaki kering hewan buruan kayu yang berongga ditiup untuk mengeluarkan bunyi. Era kuno. Pengertian, dimulai pada era Mesir kuno mulai pada 3500 sebelum Masehi. Telah menggunakan instrumen-instrumen musik yang hingga sekarang masih digunakan seperti harpa, lira, mandolin, dan seruling. Lalu ada bangsa Yunani yang sudah memahami jauh sebelum Masehi berlangsung. Pada zaman ini, mulai dikenal adanya musik liturgi atau doa-doa dalam nyanyian. Bangsa Yunani dapat disebut bangsa pemilik musik kuno yang terpenting. Bangsa Yunani kuno menggunakan musik untuk keperluan ritual kepercayaan. 5 abad sebelum Masehi, musik Yunani yang tergolong etnis dan religius. Ini bagi mereka sangat tinggi kedudukannya musik. Puisi dan tarian berhubungan dengan erat. Para ahli musik pada zaman itu adalah Aeschylus, Sophocles, Pythagoras, Aristoteles, dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah: 1. Musik sama sekali belum berbentuk, musik masih sangat primitif. Yang kedua, lebih banyak digunakan untuk upacara yang bersifat religius. Dan yang ketiga, penggunaan unsur ritmis masih sangat dominan dan penggunaan instrumen musik yang masih sangat sederhana. Selanjutnya adalah era pertengahan. Era musik ini pertama kali diperkenalkan pada abad 600 sampai 1600 atau 1000 sampai 1500. Pada masa ini terdapat dua jenis gaya musik yang umum, yakni kidung Gregorian dan planchet. Di mana planchet sendiri itu berarti bentuk musik gereja yang tak memiliki iringan instrumen dan hanya berisi kidung atau nyanyian. Untuk suatu periode, ini adalah satu-satunya jenis musik yang diizinkan di gereja-gereja Kristen. Yang pertama, abad pertengahan adalah zaman antara hilangnya kebudayaan antik, kuno, serta primitif. Yang kedua, timbulnya kebudayaan baru atau Renaissance. Yang ketiga, musik pada zaman ini mengalami perkembangan yang pesat. Yang keempat, musik kebudayaan pada abad ini ada pada gereja. Yang kelima, perubahan yang sangat besar terjadi ketika Paus Gregorius Agung I menciptakan karya musik dengan menggunakan melodi, tetapi tanpa iringan. Musik yang demikian disebut dengan Gregorian. Selanjutnya, ciri-ciri. Pertama, peranan paduan suara yang menyanyikan lebih dari satu suara semakin berkembang. Yang kedua, ditemukannya notasi dan pencatatan nada. Yang ketiga, masuknya musik keduniawian bersuara satu. Yang keempat, berkembangnya musik polifoni atau lagu bersuara banyak. Dan yang kelima, berkembangnya nyanyian keagamaan. Dan untuk pertama kalinya, nama-nama komponis muncul dalam sejarah. Tokoh musik yang dikenal, yang pertama Guido de Arezzo pada tahun 1050, yang kedua ada William Guillermo Dufay pada tahun 1400, yang ketiga ada Adam de la Halle pada tahun 1287, dan yang terakhir adalah Hans Jansch pada tahun 1471. Yang keempat ada zaman
atau era Renaissance. Era ini terjadi antara 1500 sampai 1400 atau 1400 sampai 1600. Renaissance sendiri memiliki arti lahir kembali, di mana pada zaman ini manusia dianggap lahir kembali. Individu melepas diri dari belenggu kolektivitas dan menjadi pribadi yang mencari corak sendiri. Zaman Renaissance ini dimulai setelah abad pertengahan. Ciri-cirinya, yang pertama, berkembangnya musik romantis, nyanyian keperwiraan, dan musik ancapella. Yang kedua, musik gereja mengalami kemunduran. Yang ketiga, banyak perubahan tempo dan dinamik yang tajam, melodi lagunya masih pendek. Yang keempat, bentuk lagunya misa dan fantasia. Yang kelima, mulai dikenalnya alat musik orgel dan piano. Yang keenam, sifat kebersamaan mulai menurun dan sifat egoisme lebih menonjol. Yang ketujuh, munculnya musik instrumentalia. Dan yang terakhir, pertumbuhan musik gereja Protestan. Adapun beberapa komponis yang terkenal, yakni Giovanni Pierluigi da Palestrina, lalu Orlando de Lassus, terus William Byrd, lalu Giovanni Gabriel Galilei, lalu Jean Baptiste Lully, lalu Josquin de Prez, dan Martin Luther King. Assalamualaikum warahmatullahi Vivaldi. Ciri-ciri musik menjadi homofonik yang berarti melodi didukung oleh harmoni. Instrumen terbuka yang ditampilkan dalam komposisi periode Baroque antara lain violin, viola, double bass, harpa, dan oboe. Era klasik, pengertian dari era klasik atau periode klasik dalam sejarah musik berlangsung selama sebagian besar abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1750 sampai 1820. Komponis terkenal era klasik yaitu Joseph Haydn, Muzio Clementi, Johann Ladies Dussek, Antonia Salieri, dan Charles Philipp Emanuel. Komponis terkenal dari zaman ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Ciri musik klasik yang pertama, menggunakan peralihan dinamik dari lembut sampai keras atau crescendo dan dari keras ke lembut descrescendo. Yang kedua, perubahan tempo dengan kecepatan atau accelerando dan pelambatan atau ritardando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farna Bila Dewianti, absen 10. Saya menjelaskan tentang era romantik. Pengertian era romantik dalam sejarah musik barat berlangsung dari sekitar awal 1800-an sampai dengan dekade pertama abad ke-20, lebih tepatnya 1820 hingga 1900. Komponis terkenal era romantik: Franz Schubert, Johann Strauss, S.R. Felix Mendelssohn, Frederick Chopin, Robert Schumann, dan lain sebagainya. Ciri-ciri musik romantik: menitik beratkan pada emosi berlebihan. Musiknya menggambarkan rasa keakuan yang sangat menonjol. Perasaan musisi melepaskan diri dari raiso akal. Perubahan tiba-tiba dalam dinamika dan tempo yang sangat dahsyat.
Dan terakhir adalah zaman era modern. Jadi di mana era ini terjadi mulai dari tahun 1900 sampai tahun sekarang. Mulai dikenalnya perangkat-perangkat yang memanfaatkan teknologi modern dalam musik. Dimulainya era industri dalam musik melalui teknologi rekaman atau recording. Jadi sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that, like.